Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zainal Mutakin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D. Di sini saya memang ditugaskan untuk membicarakan beberapa hal tentang pendidikan, beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya unsur-unsur pendidikan ya, mungkin kalau kita katakan mungkin sama dengan unsur-unsur pendidikan. Tapi sebelum ke sana mungkin kita sendiri memang harus mempersatukan persepsi tentang apa itu pendidikan, dimana memang pendidikan di sini masih bersifat abstrak gitu ya. Apakah memang pendidikan itu sesuatu hal yang bersifatnya kontinuitas atau mungkin sifatnya sementara, atau misalkan interaksi dua orang itu bisa disebut pendidikan atau bagaimana? Kalau kita perhatikan bagaimana para pakar mendefinisikan istilah-istilah pendidikan, memang kita bisa lihat bahwa mereka bersikap proporsional dalam hal ini, yang mungkin bagi kita akan sedikit membingungkan gitu. Tapi di sini saya tidak akan membahas secara rinci bagaimana pendidikan berdasarkan pengertian para pakar gitu. Cuman yang paling yang mesti kita perhatikan, yang menarik itu pendidikan dalam arti isu sosial gitu, atau pendidikan dalam arti interaksi sosial. Syed Naqib Al-Atas itu pernah menyebutkan bahwa pendidikan itu ada 3 istilah. Dia ada pendidikan dalam arti ta'dib, ada pendidikan dalam arti tarbiyah, dan juga ada pendidikan dalam arti tadris. Hanya saja Syed Naqib Al-Atas menekankan bahwa pendidikan itu adalah ta'dib, yang artinya bahwa pendidikan itu berkaitan dengan adab. Maka ini menjadi menarik gitu ketika di Indonesia terkhusus pendidikan itu diistilahkan dengan tarbiyah, sedangkan Syed Naqib Al-Atas itu mengkritik bahwa istilah pendidikan itu tidak cocok untuk tarbiyah karena tarbiyah itu terlalu umum sifatnya katanya. Jadi esensi dari tarbiyah itu bukan esensi dari pendidikan itu bukan tarbiyah, tapi litakdib, yaitu untuk mengadabkan manusia gitu. Maka kalau kita perhatikan memang hal itu, saya pribadi itu memandang hal yang tepat ketika memang istilah pendidikan itu bukan pada tarbiyah, karena kalau istilah tarbiyah tersebut memang konsekuensinya itu akan lebih identik pada pengurusan secara fisik, kemudian kelengkapan dalam pendidikan. Sedangkan kalau misalkan istilah pendidikan esensinya hanya sebatas sana, maka saya rasa pendidikan itu terlalu lemah, pendidikan itu terlalu bersifat mungkin lebih bersifat kurang bernilai gitu. Tapi kalau misalkan istilah pendidikan itu disematkan pada takdib gitu, atau litakdib untuk mengadabkan manusia, ini lebih tepat gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa yang dimaksud adab itu adalah segala istilah yang bersifatnya atau ditunjukkan kepada sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi saya kira memang esensi daripada pendidikan itu ya tidak terbatas pada ruang dan waktu sebetulnya, karena setiap orang itu berhak untuk mendidik dengan caranya masing-masing. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa istilah pendidikan yang paling tepat itu adalah litakdib, yaitu untuk mengadabkan manusia. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa adab itu menurut Imam Ibnu Hajar itu adalah segala istilah untuk mengungkapkan segala sesuatu yang sifatnya baik. Maka begitupun dengan pendidikan, esensi daripada pendidikan itu ya untuk menjadikan manusia lebih baik gitu, lebih baik daripada kondisi sebelumnya, lebih baik daripada situasi sebelumnya. Itulah tujuan daripada pendidikan. Makanya pendidikan itu sifatnya kontinuitas, sifatnya memang berkelanjutan, tidak hanya pada event-eventan gitu, tapi sifatnya memang lebih berkelanjutan terus menerus gitu. Nah, kemudian yang saya akan bicarakan di sini itu berkaitan tentang komponen pendidikan Islam.
ketika memang pendidikan disematkan dengan nama Islam, itu beda ketika kita menerjemahkan. Kalau menurut Ahmad Tafsir itu, pendidikan agama Islam beda dengan pendidikan Islam. Karena kalau berpaku pada pendidikan agama Islam, pendidikan beragama Islam, itu acuannya pada tataran tata cara beragama Islam. Sedangkan pendidikan Islam, maka pendidikan itu dilandaskan berdasarkan agama Islam. Nah, ketika memang kita membicarakan pendidikan berdasarkan agama Islam, berarti pendidikannya memiliki landasan filosofis dari ajaran-ajaran Islam. Dan itu terlalu luas. Hanya saja kalau kita perhatikan, agama Islam itu memiliki saya sebut pusat ya, atau kita sebut dengan sentralnya agama Islam itu ya tauhid gitu, yaitu tentang penunggalan Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya. Makanya Ismail Raji Al-Faruqi pernah membuat buku yang berjudul Tauhid, yang dia sebutkan bahwa hakikatnya seorang muslim itu apapun yang dikerjakan maka kenormatifannya itu harus dikembalikan kepada transendennya Allah. Maka artinya apa? Semua pekerjaan yang dilakukan oleh muslim itu harus kembali kepada Allah. Begitupun dalam hal pendidikan. Ketika pendidikan dibentuk, pendidikan dilakukan, maka acuan terakhirnya itu yaitu tetap kepada Allah. Maka landasannya itu ya seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu landasan filosofisnya ya ketauhidan gitu. Nah, ketauhidan ini bukan hanya menginterpretasikan tentang penyembahan atau mungkin pengkultusan ya, tapi lebih kepada acuan segala gerakan, acuan segala aktivitas itu dilandaskan karena ketuhanan kepada Tuhan, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam membentuk komponen pendidikan, setidaknya yang paling pertama kita rumuskan yaitu komponen pendidikan atau komponen tujuan pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam itu adalah pembentukan insan kamil gitu, pembentukan insan atau manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna di sini kita perlu ejawantahkan pada beberapa hal. Salah satunya yaitu insan kamil itu yaitu ya tadi sebagai hamba gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dalam Quran surat Ad-Dhariyat. Bahwasanya kami tidak menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk ibadah. Maka tujuan pendidikan yang paling utama itu adalah menjadikan manusia sebagai hamba Allah. Ketika seseorang menjadi hamba Allah, artinya dia akan mengabdi, dia akan patuh pada aturan-aturannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan komponen materi. Nah, menurut Atiyah Al-Abrashi gitu, materi pendidikan Islam itu tidak hanya mencakup pada aspek-aspek yang sifatnya itu ritual gitu, bukan hanya pada aspek misalkan seperti sholat, zakat, haji, lebih daripada isu lebih luas. Makanya dalam buku Pendidikan Islam Kontekstual disebutkan bahwa Fazlur Rahman itu pernah mengkritik bahwa agama Islam itu bukan hanya sebatas agama gitu, bukan hanya sebatas ajaran. Lebih daripada itu, agama Islam adalah sebuah acuan untuk peradaban. Makanya kenapa agama Islam bisa menghadirkan Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Arabi, itu semua berasal daripada pendidikan gitu, berasal daripada proses pengajaran gitu. Maka dari sini kita bisa perhatikan bahwa salah satu materi pendidikan Islam itu bukan hanya berpacu pada sifatnya yang bersifat ritual-ritual. Lebih daripada itu, Islam itu mengatur tentang sosial, mengatur tentang ekonomi, mengatur hal-hal yang bersifat duniawi pun ada gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa memang betul agama Islam itu turun untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi pegangan untuk seluruh manusia. Itulah kenapa menurut Al-Abrashi menyebutkan bahwa tujuan pendidikan, materi pendidikan itu bukan hanya sebatas pada materi-materi yang sifatnya itu ritual-ritual. Bahkan mungkin kalau kita lihat dalam agama Islam itu
ada materi-materi yang sifatnya itu lebih kepada kesenian. Banyak kalau kita perhatikan agama Islam mengajarkan tentang kesenian. Sebagai contoh, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggambarkan, mohon maaf, seperti misalkan kita lihat bagaimana agama Islam, pendidikan Islam gitu ya, yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, terlepas dengan Wali Songo atau mungkin di Persatuan Islam sendiri seperti Ustadz Suraidi yang berdakwah melalui wayang gitu kan, melalui pendekatan-pendekatan seni gitu, yang menunjukkan memang agama Islam itu tidak anti terhadap duniawi, tapi agama Islam itu lebih kepada pembimbingan dalam kehidupan yang sifatnya duniawi. Jadi bukan membatasi manusia, tapi lebih kepada membimbing manusia dalam urusan duniawi. Kemudian ada juga komponen pendidik gitu. Ini hal yang paling penting dalam pendidikan, yaitu seorang pendidik berperan penting. Makanya dalam Quran saya lupa, dalam Al-Quran disebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya memang orang yang berilmu itu memiliki tingkatan derajat yang berbeda, sehingga Allah mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu memang kita lihat bagaimana sosok pendidik ini menjadi penting dalam pendidikan Islam. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menjadi uswatun hasanah. Ketika menjadi uswatun hasanah berarti dia menjadi seorang pendidik yang terbaik. Maka pendidik pun yang paling penting harus diperhatikan dalam pendidikan Islam gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan komponen metode. Metode ini artinya memang cara ya, lebih kepada metode dalam bahasa Yunani yang artinya memang cara atau jalan. Maka metode ini penting dalam pendidikan karena untuk efektif penyampaian gitu ya, efektif penyampaian materi yang dibawakan atau disampaikan oleh pendidik. Kalau saya lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mampu memberikan metode pendidikan yang luar biasa gitu. Seperti misalkan Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari, bahkan disimpan di situ dalam Kitabul Ilmi, dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Muhammad pernah kapan tahu gitu ya, kapan naik nadanya, kapan turun nadanya gitu. Bahkan Nabi Muhammad sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Fungsinya yaitu untuk memantik pengetahuan para sahabat tersebut. Nah, inilah salah satu metode pendidikan dalam Islam yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi jauh sebelum para pakar pendidik modern hadir, Nabi Muhammad sudah memberikan metode seperti ini. Dan metode inilah yang memang zaman dulu belum ada. Tapi barulah seorang revolusioner dari gurun pasir, yaitu Nabi Muhammad SAW, membawa metode pendidikan yang sifatnya itu revolusioner, lebih lebih efektif dan lebih kompatibel di zaman, di setiap zaman, begitu. Kemudian ada juga komponen peserta didik. Ya ini pasti penting ya, karena kalau misalkan hanya sekedar ada pendidik, materinya bagus, kemudian tujuannya bagus gitu, tapi sasaran pendidikannya nggak ada ya, percuma aja gitu. Nah, ada yang salah ketika menerjemahkan atau menafsirkan peserta didik itu sebagai objek pendidikan. Padahal sejatinya objek pendidikan itu semua yang terlibat dalam pendidikan. Jadi semua yang terlibat dalam pendidikan itulah objek pendidikan. Jadi saya sebut peserta didik itu bukan objek, dia sebagai subjek pendidikan. Makanya dulu saya ingat pernah ada seorang ulama, Ustadz Romli Allahyarham, pernah mengatakan begini. Ketika beliau mengaji atau mengajar kitab Nailul Autor, beliau bilang begini, ini saya bukan mengajari kalian, tapi saya sedang belajar, hanya saja ditemani oleh kalian. Ini kan sebuah interpretasi bahwa kalian itu bukan objek pendidikan, karena kalau objek pendidikan bukan hanya peserta didik, tapi juga pendidik juga. Jadi pendidik pun bagian daripada objek pendidikan gitu. Ini yang harus kita rubah, bahwa kita itu semua sama-sama sedang belajar, kita itu semua sama-sama sedang dididik. Maka tidak ada yang dalam konsep Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan yang Membebaskan, itu menyebutkan tidak ada sistem bank dalam
dalam pendidikan. Jadi tidak ada istilah saya punya modal kamu harus nurut, saya punya modal kamu harus patuh gitu, nggak ada. Semuanya sama dalam unsur pendidikan gitu. Makanya peserta didik itu bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek. Nah, peserta didik ini adalah mereka yang memang menjadi pembelajar gitu, menjadi pencari ilmu gitu. Itulah yang disebut dengan peserta didik. Nah, dalam mendidik peserta didik tentu menggunakan metode yang baik. Tadi misalkan metodenya sesuai dengan fitrahnya. Kan nggak mungkin kalau misalkan peserta didiknya TK gitu kan, kita menggunakan metode tanya jawab kayak ke kampus gitu, misalkan kayak ke anak mahasiswa, kayak ke anak mahasiswa gitu, atau kayak ke para mahasiswa dan mahasiswi, atau misalkan ke para doktoral gitu kan nggak mungkin gitu. Perlu ada metode yang tepat, disesuaikan berdasarkan fitrah peserta didik tersebut. Begitu. Itulah perbincangan kita hari ini tentang pendidikan, terkhusus tentang komponen-komponen pendidikan yang tadi terdiri dari tujuan pendidikan, kemudian materi pendidikan, kemudian tadi pendidik, tak lupa juga dengan metode yang tepat dalam pendidikan atau pengajaran, dan juga peserta didik itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang saya bincangkan tentang pendidikan yang semoga bisa menjadi bekal atau mungkin tambahan ilmu bagi kita semua. Saya tutup dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.